Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Apa tujuan perkuliahan kesetimbangan kimia ini? Yang pertama adalah kita memahami arti kesetimbangan dalam reaksi kimia. Yang kedua, menghitung nilai K dari K yang lainnya, mengerti dan menerapkan asas Le-Chatelier. Baik, yang pertama seperti ini. Misalnya di sini ada suatu reaksi antara gas hidrogen dengan gas iodin menghasilkan 2 HI. Nah, setelah beberapa lama reaksi berlangsung, terdapat sisa gas H2 dan I2 yang tidak bereaksi. Nah, di sini ada gas HI sebagai produk reaksinya. Berdasarkan stoikiometri reaksinya, 1 mol H2 bereaksi dengan 1 mol I2 menghasilkan 2 mol HI. Bila waktunya lebih lama, maka konsentrasi gas hidrogen dan konsentrasi gas iodin makin sedikit, sedangkan konsentrasi produk HI makin banyak. Pada saat mencapai kesetimbangan, tidak terjadi perubahan konsentrasi lagi. Nah, keadaan kesetimbangan itu maksudnya bagaimana? Jadi di sini kalau kita lihat ke arah sini, H2 plus I2 ke arah HI, dia memiliki konstanta K1 dengan laju reaksi V1. Ketika HI menjadi H2 dan I2, adanya reaksi reversibel, di mana ada konstanta K2 dengan laju reaksi V2 atau reaksi kembalinya. Kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi zat yang bereaksi. Jadi ketika V1 ke arah produk reaksi atau ke HI, V1 menghitung adalah K1 dikalikan konsentrasi H2 kali konsentrasi I2. Ketika proses reaksi reversibel alias dari produk ke reaktan, V2 sama dengan K2 kali konsentrasi HI pangkat 2. Kenapa pangkat 2 di sini? Artinya dalam produk reaksi ini dihasilkan 2 mol HI, sehingga ini pangkat 2. Nah, dikatakan kesetimbangan bila V1 sama dengan V2, maka disebut kesetimbangan dinamik. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini, jadi adalah kecepatannya di sini atau laju reaksinya, ini adalah waktunya. Apa yang dimaksud dinamik adalah kesetimbangan dalam sistem kimia di mana kecepatan reaksi ke arah produk sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan. Sehingga kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini yang dikatakan pertama V1 sama dengan V2, artinya dia ditimbang. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan K1 dikali konsentrasi H2 kali konsentrasi I2 sama dengan K2 kali konsentrasi HI pangkat 2. Nah, bagaimana cara membandingkannya? K1 per K2 di sini sama dengan HI pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 kali konsentrasi I2. Nah, K1 dan K2 adalah ketetapan kecepatannya. Nah, reaksi ini tergantung sekali dengan suhu. K besar ini konstanta kesetimbangan reaksi kimia. Bagaimanakah cara menghitungnya K besar? Yaitu konsentrasi HI pangkat 2 dibagi H2 kali I2 alias K1 dibagi K2. Harga K tetap bila suhu tetap. Nah, di sini konsentrasi kotak seperti ini disebut konsentrasi ya, maksudnya adalah M besar. Kesetimbangan adalah suatu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Kesetimbangan kimia tercapai jika laju reaksi maju dan laju reaksi balik, maksudnya ini laju reaksi ke pembentukan produk dan laju reaksi ke pengembalian reaktan itu sama besar. Konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Nah, ada dua hal kesetimbangan. Pertama, kesetimbangan fisis. Ya di sini sama-sama setimbang, hanya terjadi perubahan wujud zat. Misalkan di sini dari liquid menjadi gas. Kemudian ada kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia kalau kita artikan di sini, jumlah molekul di sebelah kiri sama dengan molekul sebelah kanan ya. Misalkan di sini ada N-nya sama dengan 2. Sebelah sini pun juga ada 2N ya. Kemudian O-nya 4, ini pun juga ada 4. Nah, bagaimanakah persamaan umum reaksi kesetimbangan? Misal di sini
ada reaksi antara A dan B menghasilkan X dan Y. Nah, di sini kita amati seperti ini. K atau kesetimbangan reaksi yang konstan K besar ya. Ini sama dengan K1 per K2. Jadi ini X ini yang bagian produknya ditaruh di atas ini dibagi dengan bagian reaktannya. Ingat, koefisien menjadi pangkat. Bagaimanakah sifat konstanta kesetimbangan reaksi K? 1. Berlaku hanya pada keadaan kesetimbangan, di mana hubungan aktivitas atau konsentrasi setelah tercapainya kesetimbangan. Harga K pada suhu tertentu adalah tetap, tidak dipengaruhi oleh konsentrasi dan tekanan. Pada suhu berbeda, harga K berubah. Dihitung menggunakan notasi Q atau rumus termodinamika. Besarnya K, yang K besar itu tadi, menyatakan sejauh mana reaksi berlangsung. Jika K lebih besar, maka produk reaksi atau zat hasilnya juga lebih besar dibandingkan sisa zat penghasil. Nah, jika K-nya kecil, maka produk reaksinya kecil dibandingkan reaktannya atau zat penghasilnya. Harga K menentukan efek konsentrasi zat penghasil dan zat hasil, maksudnya ini efek konsentrasi reaktan dan produknya secara kuantitatif, meskipun perubahan konsentrasi pada K adalah kecil. Nah, jika kita lihat ilustrasi berikut ini, di sini N2O4 dia sebagai reaktan, NO2 sebagai produk reaksi. Pada masa awal seperti ini, untuk kondisi N2O4 dia memiliki konsentrasi yang tinggi ya, dibandingkan NO2 yang sebagai produknya. Kemudian dalam kondisi kesetimbangan, ini kan pada zat awal NO2. Pada zat awal N2O4, ini jumlahnya NO24 ini lebih tinggi dibandingkan NO2. Nah, campuran awalnya ternyata seperti ini. Maka dengan kondisi setimbang. Nah, berikut ini adalah berbagai contoh dari kesetimbangan. Nah, ini dikatakan konstan jika tidak ada perubahan di sininya ya, tidak ada perubahan dari nilai antara perbandingan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi N2O4. Nah, persamaan kesetimbangan K besar sama dengan produk reaksi dibagi dengan reaktan. Ya, ini reaksi, ini produknya taruh atas, reaktannya taruh bawah. K lebih besar dari 1, dia akan lebih bergeser ke arah kanan alias produknya bertambah. Kalau K-nya kurang dari 1, bergeser ke arah kiri alias reaktannya bertambah. Nah, kesetimbangan homogen berlaku untuk reaksi semua spesies reaksinya memiliki fasa yang sama. Misal di sini N2O4 dalam wujud zat gas menjadi 2NO2 yang sama-sama gas juga. Jadi di sini berlaku ada dua hal, ada Kc dan ada Kp. Kc ini kesetimbangan konsentrasinya ya. Jadi ini NO2 pangkat 2, 2 ini dari ini ya, dari koefisien ini ya, dibagi dengan konsentrasi N2O4. Bagaimanakah dengan Kp-nya? Kp-nya karena dia berwujud fase gas sehingga dia memiliki tekanan. Jadi ini PNO2 pangkat 2 dibagi PN2O4. Dalam kebanyakan kasus, Kc tidak sama dengan Kp. Tapi karena ini Kp dipengaruhi oleh konstanta reaksinya dan dipengaruhi oleh suhunya. Ya, delta N sama dengan mol produk gas dikurangi mol reaktan gas. Jadi nanti kalian menghitung apakah jumlah mol yang di sebelah kanan dikurangi ya sebelah kiri. Kemudian kesetimbangan homogen di sini menggunakan fase zatnya adalah aqueous atau larutan. Jadi misalkan di sini adalah larutan CH3COOH atau asam cuka ditambahkan H2O untuk liquid, dia menjadi ion CH3COO- dan ion H3O+. Nah, bagaimanakah menghitung Kc-nya? Jadi bagian reaktan ini dibagi dengan bagian produk. Maaf kebalik, bagian produk dibagi dengan bagian reaktan ya. Di mana konsentrasi H2O adalah konstan. Sehingga jika H2O adalah konstan, nilai Kc-nya adalah bagian reaktan ini ion CH3COO- dikalikan konsentrasi H3O+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Nah,
Pada umumnya satuan untuk konstanta kesimbangan tidak dituliskan. Soal latihan, tuliskan persamaan KC dan KP untuk dua soal berikut ini. Nah, kalau untuk KP hanya berlaku jika fase reaksinya berwujud gas. Jadi nomor 1 ini dia bisa dituliskan untuk wujud KC-nya dan KP-nya ya. Untuk nomor 2 tidak bisa, hanya untuk KC saja. Nah, ada contoh soal di sini. Konsentrasi kesetimbangan untuk reaksi antara karbon monoksida dan molekul klorin yang membentuk CoCl2 berwujud gas pada suhu 74 derajat Celcius adalah konsentrasi CO adalah 0,012 m dengan konsentrasi Cl 0,054 m, konsentrasi CoCl2 adalah 0,14 m. Carilah nilai konstanta Kc dan Kp. Nah, Kp bisa dihitung karena dia berwujud gas ya. Pertama kita menghitung nilai Kc-nya terlebih dahulu. Nilai Kc sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Di sini kita lihat di soalnya dituliskan kan ya, CoCl2 memiliki konsentrasi 0,14 dibagi konsentrasi CO adalah 0,012 dikalikan 0,054 sama dengan 220. Nah, dari nilai Kc yang telah ketemu ini, kalian bisa menghitung nilai Kp. Kp-nya dihitung dengan cara rumus Kc dikalikan R, ini ada konstanta ya, dikalikan pada suhu berapakah dia. Nah, tapi tetap T ini untuk Kelvin. Jadi nanti kalian mengkonversi dari Celcius ke Kelvin di pangkat delta N, pangkat mol yang dari produk dikurangi molnya reaktan. Nah, kemudian konstanta kesetimbangan Kp untuk reaksi 2NO2 ini menjadi 2NO seperti ini ya, plus O2 adalah 158 pada 1000 Kelvin. Berapakah tekanan kesetimbangan O2 jika PNO sekian, PN ini sekian juga. Nah, jadi kalian di sini adalah tugasnya adalah mencari nilai konstantanya PO2 ya. Nah, maaf di sini yang PNO2 ini ya, yang atas ini. Nah, kita masukkan rumusnya si Kp ini, si Kp. Jadi yang P ini adalah yang PNO2. Jadi Kp kan rumusnya PNO2, kita masukkan ke sini ya. PNO pangkat 2 sini dikalikan PO2 dibagi PNO2 pangkat 2 ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya sini. Jadi ini PO2 sama dengan 158 dikalikan 0,4 pangkat 2 karena dia koefisien 2 nggih. Dibagi 0,27 pangkat 2 ketemu 347 atm. Kemudian yang kedua ada kesetimbangan heterogen, berlaku untuk reaksi yang reaktannya berbeda fasa. Misal ada yang fase solid dan fase gas, jadi kita menggunakan kesetimbangan heterogen. Nah, misal ada soal seperti ini, CaCO3 berwujud padatan, bereaksi, dia menghasilkan CaO dan gas CO2. Kita menghitung Kc-nya dulu. Nah, kita hitung di sini Kc aksen bagian sini CaO dikalikan CO2 dibagi CaCO3, di mana CaCO3 dia konstan, CaO pun juga konstan, sehingga Kc sama dengan CO2. Nah, KCCO2 ini sama dengan Kc aksen dikalikan konsentrasi CaCO3 dibagi CaO. Jadi ini dibalik ya. Nilai Kc-nya jadi dibalik seperti ini. Nah, nilai Kp kita hanya menghitung yang berfase gas saja. Karena Kp-nya hanya yang gas CO2, kita menghitung hanya untuk tekanan CO2 saja. Konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Jadi yang dimasukkan hanya yang berfase gas. Nah, ini gagal seperti ini ya. Ada CaCO3 bereaksi membentuk CaO dan gas CO2. Nah, ini pas pada awal reaksi seperti ini ya. Ketika sudah terjadi reaksi,
konsentrasi CaCO3 semakin turun, CaO semakin naik ya. Sehingga kita harus mencari berapakah tekanan CO2-nya. PCO2 sama dengan Kp. PCO2 tidak bergantung pada jumlah CaCO3 maupun CaO karena dia berbeda fasa. Misalkan kesetimbangan ini tercapai pada suhu 295 Kelvin. Nah, ini kita tuliskan di sini. Ini ada NH4HS yang solid menjadi gas amonia dan gas H2S. Nah, kita harus menghitung tekanan parsial masing-masing gas adalah 0,25 atm. Hitunglah nilai Kp dan nilai Kc untuk reaksi tersebut. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai Kp-nya ya. Kp-nya adalah kita hitung yang gas ini. Jadi PNH3 dikalikan PH2S. Karena memiliki tekanan parsialnya adalah sama, 0,25 atm, jadi kita bisa lebih mudah mendapatkan nilai Kp-nya. Ketemu ini 0,0702. Nah, seperti ini kita amati produk reaksi seperti ini. A plus B menjadi C dan D sama dengan KC1. C plus D menjadi E dan F KC2. Nah, ini kalau diamati di sini ya, jadi C dan D sama ini juga kan konstan, dia bisa dicoret seperti ini. Jadi mendapatkan produk A plus B sama dengan E plus F sama dengan KC. Jadi di sini KC sama dengan KC1 kali KC2 ya. Jadi KC-nya ini kan sama, jadi dicoret sininya. Karena dia posisinya sama dan berseberangan, jadi bisa dihilangkan ya untuk C dan D. Jika suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai jumlah dari dua atau lebih reaksi, maka konstanta kesetimbangan untuk reaksi totalnya adalah hasil kali dari konstanta kesetimbangan dari tiap-tiap reaksi. Kemudian ini ada contoh soal N2O4 menjadi 2NO2 gas. Nah, kemudian bagaimana untuk reaksi baliknya? Jadi pertama yang reaksi ke arah produk ke NO2-nya dinamakan sebagai K, ketemu dalam 4,63 Nah, bagaimanakah untuk reaksi reversibelnya? Untuk reaksi reversibel alias reaksi kembali dari NO24 menjadi 2NO2 ini. Jadi yang seper KC. Jadi nanti 1 per 4,63 ya. Jadi 1 per K ini ketemu 216. Jika persamaan suatu reaksi reversibel tulis dengan arah yang berlawanan, maka konstanta kesetimbangannya menjadi kebalikan dari konstanta kesetimbangan awalnya. Menuliskan persamaan konstanta kesetimbangan. 1. Konsentrasi dari spesies reaksi dalam fase terkondensasi M. Dalam fase gas, konsentrasi dapat dinyatakan dalam bentuk molaritas maupun atm. Kalau gas ya. Yang kedua, konsentrasi dari padatan murni, cairan murni, dan pelarut tidak dituliskan dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan tidak memiliki dimensi. Dalam menyatakan nilai konstanta kesetimbangan, kita harus menuliskan persamaan setara beserta suhunya. Kemudian ada QC, quotient reaksi, dapat dihitung dengan memasukkan konsentrasi awal dari reaktan dan produk ke dalam persamaan konstanta kesetimbangan atau KC. Jadi kalau seperti ini, kalau QC besar daripada KC, sistem bergeser ke kiri untuk mencapai kesetimbangan. Kalau QC lebih besar sama dengan KC, sistem berada pada kesetimbangan. Kalau QC-nya lebih kecil daripada KC, dia lebih bergeser ke arah kanan ya. Jadi di sini, kalau QC-nya lebih gede daripada KC, dia cenderung ke arah reaktan. Kalau QC-nya lebih kecil daripada KC, dia ke arah produk. Nah, ini ya, kalau di sini, kalau QC lebih gede daripada KC, dia produk ya. Kalau kesetimbangan sama. Kalau dia ke arah reaktan, QC-nya lebih ke arah besar daripada KC, jadi ke arah reaktan.
Nah, ini menulis question reaksi atau QC untuk reaksi total. Contoh soal, gas oksigen bereaksi dengan gas nitrogen dalam mesin lembaga internal sehingga menghasilkan nitrogen monoksida yang kemudian akan bereaksi dengan oksigen di atmosfer sehingga membentuk nitrogen dioksida. Nah, kalau kita amati di sini dia ada dua reaksi kan ya. Pertama N2 plus O2 dia menjadi 2NO dalam bentuk gas. Kemudian reaksi yang kedua, 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Nah, ini untuk KC1 ke arah produk NO2 ini 4,3 kali 10 pangkat min 25. Yang KC2 6,4 kali 10 pangkat 9. Nah, perlihatkanlah bahwa KC total dari kedua reaksi di atas sama dengan hasil kali KC1 dan KC2. Nah, kalau kita amati di sini nggih, ini yang seberang sini sama ini kan sama kan ya, sama ini udah sama ininya. Nah, ini coba kamu hitung KC sama dengan KC1 KC2 itu berapa hasilnya. Hitunglah KC untuk reaksi total. Ini tugas yang menghitung QC ini ya. Kemudian memprediksi arah reaksi dan menghitung konsentrasi kesetimbangan. Nah, dua komponen gas dapat bereaksi sesuai dengan persamaan kimia berikut ini. Ada gas metana plus gas H2S menghasilkan CS2 dan 4H2. Nah, dalam satu percobaan, 1 mol CH4, 1 mol CS2, dan 2 mol H2S dan 2 mol H2 dicampur dalam wadah 250 ml pada suhu 960 derajat Celcius. Pada suhu ini diketahui KC-nya adalah 0,036. Nah, ke arah manakah reaksi bergeser? Ke arah produk atau ke arah reaktan? Jika konsentrasinya CH4 adalah 5,56 pada kesetimbangan, berapakah konsentrasi zat-zat yang lain? Ya, di sini sudah ada kunci jawabannya, tetapi saya minta kalian juga menghitung ya. Kemudian menghitung nilai KC dari data konsentrasi. Contoh soal, misalkan ada soal hidrogen iodida terurai pada suhu sedang sesuai dengan reaksi di bawah ini. 2Hi menjadi H2 dan I2. Jika 4 mol Hi dimasukkan ke wadah 5 liter pada suhu sekian, diketahui mengandung 0,442 mol I2. Nah, apakah nilai KC? Nah, kan ingat KC itu kan hubungannya dengan konsentrasi. Jadi kalian mol harus dibagi dengan volume, ya. Di sini sudah ada clue-nya. HI awal adalah 0,08 awal. Dari mana? Dari 4 dibagi 5 ini ya. Kemudian I2-nya dari 0,442 dibagi dengan 5 liter ini. Nah, tugas kalian saat ini adalah menghitung nilai KC. Kemudian menentukan konsentrasi keseimbangan dari nilai KC juga. Salah satu cara membuat metana adalah mereaksikan karbon disulfida dengan gas hidrogen. Dan ketemu KC-nya adalah 27,8 pada suhu sekian. Pada kesetimbangan, campuran reaksi dalam wadah 4,7 liter mengandung 0,25 CS2. 1,1 mol H2 dan 0,45 H2S. Berapakah metana yang terbentuk? Nah, di sini ayo coba kalian hitung berapa ya. KC-nya sudah ketemu, tinggal mencari konsentrasi metana. Konsentrasinya cari ya. Kemudian, bagaimanakah cara menghitung konsentrasi kesetimbangan? Nyatakan konsentrasi kesetimbangan dari semua spesies dalam konsentrasi awalnya dan satu variabel X yang menyatakan perubahan konsentrasi. Yang kedua, tulislah persamaan konsentrasi kesetimbangan dalam konsentrasi kesetimbangannya, cari nilai konstanta kesetimbangan, kemudian hitunglah nilai X. Setelah mencari X, hitunglah konsentrasi dari semua spesies. Nah, ini ada soal seperti ini. Reaksi pembentukan HF dari hidrogen dan fluorin memiliki nilai KC sekian. Jika 3 mol masing-masing spesies masuk ke wadah sekian, hitunglah konsentrasi kesetimbangan dari masing-masing spesies. Nah, kita kan sudah tahu ini KC sekian ya. Sekarang kita menghitung berapa konsentrasinya. Jadi kita ini 3 mol dibagi dengan volume 1,5 liter. Nah, ini. Paham ya? Jelas ya? Nah,
Kemudian kita memahami asas Le-Chatelier. Apa itu asas Le-Chatelier? Yaitu jika suatu tekanan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang setimbang, sistem tersebut akan menyesuaikan sedemikian rupa untuk mengimbangi tekanan ini ketika sistem mencapai posisi keseimbangan yang baru. Nah, di sini ada perubahan konsentrasi, misalkan dari dari reaksi N2 dan H2 membentuk amonia. Nah, di sini keseimbangan bergeser ke kiri untuk mengimbangi tekanan ke kanan. Nah, jika ditambahkan amonia ini, dia akan bergeser ke arah kiri, alias ke arah reaktan ini. Nah, ini asas Le-Chatelier kalau kita memahaminya. A dan B adalah reaktan, C dan D adalah produk. Nah, misalkan saya di sini menambahkan konsentrasi produk, jadi bagaimana pergeserannya? Pergeseran ke arah kiri, ya. Kalau saya mengurangi konsentrasi produk, pergeserannya ke arah kanan. Jadi, kalau ini saya tambahi, dia akan ke arah reaktan. Kalau ini saya kurangi, dia akan ke arah produk ini lagi. Kemudian, kalau saya menambah konsentrasi reaktan, pergeserannya ke arah kanan alias ke arah produk. Kalau ini saya kurangi konsentrasi reaktan, dia akan ke arah reaktan itu sendiri. Paham ya? Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan? Satu, perubahan konsentrasi salah satu zat. Yang kedua, perubahan volume atau tekanan pada suhu tetap. Yang ketiga, perubahan suhu. Yang keempat, adanya katalis. Yang kelima, adanya ion senama dan ion asing. Nah, ada soal seperti ini. Bagaimanakah cara kita memprediksi pengaruh perubahan konsentrasi terhadap posisi keseimbangan? Karbon akan bereaksi dengan air dan menghasilkan karbon monoksida dan hidrogen. Dalam reaksi yang disebut reaksi gas air yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar industri. Jadi C atau karbon ketika direaksikan dengan air H2O dia menghasilkan gas monoksida dan H2. Apa yang terjadi jika konsentrasi CO ini saya tambah? Jika konsentrasi CO, jika C ditambah, jika ini ditambah CO-nya gimana? Kalau H2O ditambah CO-nya bagaimana? Kalau konsentrasi H2O bagaimana jika H2 ditambah? Nah, ini perubahan-perubahan di atas tidak mempengaruhi nilai Kc. Why? Karena ada beda fasa di sininya ya. Nah, pengaruh perubahan tekanan atau volume. Perubahan tekanan kebanyakan melibatkan spesies dalam fase gas karena padatan dan cairan pada dasarnya incompressible. Nah, untuk gas, perubahan tekanan dapat terjadi di tiga cara. Yang pertama adalah mengubah konsentrasi komponen gas. Yang kedua, menambahkan gas inert atau gas yang tidak ikut bereaksi. Yang ketiga, mengubah volume wadah reaksi. Meningkatkan tekanan dengan cara memperkecil volume akan menghasilkan reaksi bersih yang menurunkan jumlah total mol gas. Mengapa? Karena Kc tidak berubah ya. Nah, diketahui sistem sebagai berikut. Ada tiga reaksi seperti ini. Soalnya adalah prediksilah arah reaksi bersih yang terjadi apabila kita memperbesar tekanan dengan cara memperkecil volume. Nah, ini kita amati di sini reaksinya. Nah, jadi di sini perubahan suhu itu hanya mengubah nilai keseimbangan. Nah, karena itu suhu harus disertakan dalam penulisan Kc. Ketika kita menaikkan suhu, kita artinya menambahkan panas atau kalor. Untuk memanfaatkan sebagian panas tersebut, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endotermik. Kalau reaksi eksotermik, menaikkan suhunya akan bergeser ke arah sebaliknya. Ya, misal di sini O2 plus 2H2 menjadi 2H2O plus energi. Ini reaksinya eksotermik karena energinya kita keluarkan. Nah, menaikkan suhu akan bergeser keseimbangan ke arah endotermik dan menurunkan suhu akan menggeser ke arah eksotermik. Mengapa? Kenaikan suhu akan memperbesar Kc untuk sistem endotermik. Kalau kenaikan suhu akan memperkecil Kc untuk sistem eksotermik. Contoh soal seperti ini, bagaimana pengaruh peningkatan suhu terhadap keseimbangan konsentrasi zat berikut ini yang diberi garis bawah dan Kc-nya. Jadi misalkan di sini
saya meningkatkan suhu ini, CaOH2AQ ini. Ketika ini saya meningkatkan posisi seperti ininya, jadi pertama kita ingat dulu delta H-nya. Kalau delta H-nya adalah negatif, tandanya adalah eksotermik. Kalau delta H-nya positif adalah dia endotermik. Bagaimana kalau dalam produk ini kita tambahkan suhunya, dia akan berarah ke arah endotermik. Jadi dia akan menjadi positif. Kalau ini endotermik, kita naikkan suhunya, dia akan menjadi eksotermik. Yang bagian reaktan ini dia akan tetap seperti ini. Nah, soal sekarang dikerjakan, bagaimanakah Anda mengubah volume, tekanan, dan suhu dalam reaksi-reaksi di bawah ini untuk menekan produknya. Silakan dicari di berbagai pustaka ya. Nah, ini kalau kita rangkumannya dari asas Leketelier, perubahannya, jika kita membesar tekanan, pergeserannya ke sisi dengan jumlah mol gas tersedikit. Kalau memperkecil tekanan, ke sisi dengan jumlah mol gas terbanyak. Kalau memperbesar volume, ke arah jumlah mol gas terbanyak. Kalau memperkecil, ke jumlah mol gas terdikit. Nah, perubahan suhunya, kalau menaikkan suhu, reaksinya eksotermik. Dan reaksi endotermiknya naik ininya. Kalau menurunkan suhu, K naik untuk eksotermiknya, endotermiknya adalah K turun. Nah, penambahan katalis tidak mengubah kesetimbangan, tidak mengubah arah pergeseran kesetimbangan, dan mempercepat terjadinya kesetimbangan untuk katalis ya. Nah, kenapa? Karena katalis itu menurunkan energi aktivasi untuk reaksi maju dan reaksi baliknya. Katalis tidak mengubah kesetimbangan dan tidak menggeser kesetimbangan. Nah, ini akan dipahami ya. Jadi ada 5 pengaruh, ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu, dan katalis. Masing-masing di sini bisa mempengaruhi, kecuali adalah katalis. Terima kasih, selamat belajar.